Tak peduli apapun yang Partai Komunis Cina janjikan, Partai Komunis Cina tidak menghalangi perusahaan-perusahaannya menyuap di luar negeri. Dan kebanyakan perusahaan Partai Komunis Cina yang berinvestasi di luar negeri dimiliki atau dikendalikan oleh negara tersebut. Sebenarnya, bila sampai pada masalah menyuap di luar negeri, dari 30 negara yang disurvei Transparency International pada tahun 2006, perusahaan Partai Komunis Cina hanya dikalahkan oleh India sebagai yang paling mungkin menyuap di luar negeri. Partai Komunis Cina tidak hanya berinvestasi di pasar-pasar yang sangat korup, tempat mereka bisa mengungguli, katakanlah para investor barat, tetapi juga di tempat-tempat yang secara politisi dijauhi oleh sebagian besar investor lain, khususnya yang dari barat, seperti Zimbabwe di bawah pimpinan Robert Mugabe, Myanmar di bawah rezim militernya, dan Sudan yang pemerintahnya yang tidak baik dan suka membunuh itu. Pada intinya dibantu berdiri oleh Partai Komunis Cina. Sebenarnya ketika perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat dan Kanada sudah tidak sanggup lagi menghadapi rezim Sudan dan meninggalkan negeri itu, lalu masuklah Partai Komunis Cina. Nigeria adalah salah satu negara yang korupsinya paling berdarah-darah di dunia. Negara itu kaya minyak, tetapi rakyatnya miskin. Pada tahun 2006, China National Offshore Oil Corporation CNOOC membayar 2,3 miliar untuk 45% mengambil alih dalam sebuah ladang minyak dan gas, yang pada saat itu merupakan akuisisi terbesar di luar negeri oleh perusahaan Partai Komunis Cina. Sebuah perusahaan minyak India sebenarnya sudah memenangkan perebutan ladang minyak itu, tetapi kabinet India menghalangi transaksi karena tidak jelas siapa sesungguhnya mitra di Nigeria nantinya. Orang-orang Partai Komunis Cina tidak serewel itu. Jelaslah dengan resiko terlalu menyederhanakan situasi dalam soal suap dan korupsi. Dunia sekarang terpisah menjadi mereka yang bisa menyuap dan mereka yang tidak bisa menyuap. Dan mereka yang bisa menyuap seperti Partai Komunis Cina tahu bahwa mereka bisa menjadi investor yang signifikan di luar negeri dengan sangat cepat. Ini berarti bahwa dalam dasawarsa mendatang, Partai Komunis Cina akan membangun sebuah blok ekonomi berdasarkan saling korupsi dan saling suap. Program bantuan luar negeri yang baru dimunculkan Partai Komunis Cina akan mempercepat proses itu.